Ya ideal yang harus dilakukan gitu loh, normatif ideal yang harus dilakukan, yang justru tidak dilakukan oleh rezim sekarang. Itu jadi persoalan gitu loh. Contoh dia bilang jangan menghadapkan petani dengan food estate. Lah food estate ini corporate driven karena pelaksana di lapangan itu korporasi. Ya, untuk Gunung Mas Bang Viva yang singkong itu petaninya nggak pakai petani lokal, itu petaninya pakai dari luar, pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan, ya, sehingga untuk petani lokal untuk masuk ke situ aja dihalau Pak sama tentara. Bapak bisa baca laporan Tempo itu lengkap ada di situ Pak, supaya Bapak paham. Jadi jangan terlalu normatif. Itu pertama. Kedua, kenapa tidak perlu dihadap-hadapkan? Kenapa yang difokuskan malah yang corporate driven? Bapak tahu kebutuhan pupuk petani itu 10,2 juta menurut Kementan. Tapi Bapak tahu nggak berapa yang dianggarkan dalam APBN 2024? Itu cuma 5 juta Pak. Sedangkan pemerintah rezim ini bergebu-gebu untuk membangun dengan 70 triliun lahan seluas Monas doang gitu loh. This doesn't make sense gitu loh. Jadi gimana nggak dihadap-hadapkan? Kalau dibilang food estate ini sebagai supporting system, no, pelaksanaannya itu tidak begitu di lapangan oleh pemerintah. Petani itu justru dipinggirkan Pak. Ada kebutuhan, Bapak juga bisa baca laporan tahunan dari PT Pupuk Indonesia. Bagaimana mereka dengan bangganya melaporkan ada profit sekian triliun, berapa besar untuk petani pupuk, berapa besar untuk perkebunan, berapa besar untuk ekspor. Mereka bisa ngasih ke perkebunan, mereka bisa untuk ekspor, di satu sisi petani kesulitan pupuk Pak. Ini persoalannya. Jadi kalaupun tidak dihadap-hadapkan, ini pelaksanaan di lapangan itu nggak masuk akal sama sekali. Oke, ada evaluasi di lapangan ya. Anda sudah tadi bicara data di lapangan Pak. Jadi kita memberi peluang kepada paslon 2 untuk menjelaskan secara normatif yang tidak dilakukan dalam kasus yang sudah dilakukan itu loh. Dia bicara mengenai normatif dan seterusnya. Realitasnya kan apa? Hutan sudah dibabat, sudah dirusak, petani tidak dilibatkan dan seterusnya. Jadi tadi jangan kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Jangan kita pilih pemimpin yang reaktif seolah-olah mau memecahkan masalah, tapi kemudian bicara normatif yang tidak dilakukan oleh mereka. Realitasnya apa? Hutan sekian ratusan hektar rusak loh. Mari kita pertanggungjawabkan. Dan hutan itu punya fungsi sangat strategis untuk klimatologis, pengatur iklim, hidrologis dan seterusnya. Sekarang dia bicara normatif, sementara kerusakan sudah terjadi di lapangan. Lalu mereka pergi begitu saja, tiba-tiba datang dengan menanami jagung di dalam polybag untuk menipu kita semua. Oh tidak, gagal kok, ini masih terjadi. Kalau dari 03 apa solusi yang bisa dilakukan dengan kondisi yang sudah seperti ini? Kami akan membangun secara komprehensif hulu hilir persoalannya dengan melibatkan masyarakat, infrastrukturnya kita bangun, kemudian pangan kita tidak hanya pangan beras, tapi pangan secara ada pangan lokal dan seterusnya. Kita akan bangun secara komprehensif. Irigasinya bagaimana, infrastruktur jalannya bagaimana, bibitnya bagaimana. Bibitnya kita beri kesempatan kepada petani-petani untuk memuliakan bibit-bibit lokalnya. Jangan mereka dikriminalisasi. Pupuk itu kita akan transfer tunai kepada petani untuk membeli pupuk yang tidak menguntungkan korporasi. Bagaimana kemudian kita membeli harga gabah kering 20-25% di atas biaya produksi dan seterusnya untuk mensejahterakan petani, dan dengan demikian kita hanya boleh ada impor impor pangan kalau keadaan darurat. Kalau dalam keadaan tidak darurat, ngapain kita impor pangan dengan menguntungkan pemain-pemain pemburu rente gitu loh, dengan merugikan petani dalam negeri gitu loh. Oke, itu tadi sudah argumentasi yang sudah disampaikan mulai panas begitu ya. Nanti ini pasti juga akan dibahas juga dalam debat nanti ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kami jeda terlebih dahulu ya. Artinya kalau misalnya tadi dengan sudah ada perbaikan, toh semangat food estate untuk ketahanan pangan, kalau begitu tidak ada yang salah toh. Hanya sekedar yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan di lapangan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bang Sony, Bang Reza, Bang Viva, kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.